pembelajarannya Ibu ya. Iya, Pak. Oh ya, silakan duduk. Terkait dengan hasil rapat kita bahwa guru-guru disupervisi pada semester ganjil. Ya. Bagaimana Ibu, siap disupervisi? Siap, Pak. Oh iya. Kelas berapa lagi Bu? Kelas 12. Kelas subbabnya Bu? Subbab materi lipid, Pak. Jadi kan ada nanti materi reaksi yang terjadi pada lipid. Nah, kita nanti akan melakukan uji coba dengan siswa. Salah satu contoh reaksinya yaitu reaksi saponifikasi. Jadi nanti akan ada praktek pembuatan sabun. Oh, bahan-bahannya itu sabun? Kita menggunakan bahan yang mudah didapatkan, Pak, seperti minyak goreng juga bisa. Terus pakai natrium hidroksida, NaOH atau soda api, itu bisa didapatkan di toko bangunan juga ada, dan Aquades atau air suling. Iya. Sabun ini bukan ada untuk kecantikan, untuk pembersih, misalnya. Jadi untuk sabun ini tuh Kalau yang akan kita uji cobakan ini cuman contoh dasarnya saja, Pak. Jadi kalau masih sabun kayak sabun cuci tangan atau pembersih biasa. Jadi kalau untuk sabun kecantikan bisa itu, tapi menggunakan bahan minyaknya yang lebih bagus. Jadi bukan minyak goreng. Oh ya, luar biasa ini Bu ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan ini dalam pelaksananya lancar dan bisa kita produksi ya lebih banyak supaya kita bisa pasarkan. Iya, Pak. Baiklah Bu, kalau begitu karena ini sudah 15 menit lagi Ibu masuk mengajar. Nanti saya ke sana seperti itu. Siap, Pak. Oh iya. Terima kasih, Pak. Iya, silakan. Assalamualaikum.
Adik-adik sekalian, hari ini Bapak Kepala Madrasah akan melihat proses pembelajaran kita hari ini dalam rangka supervisi. Jadi kita tetap melakukan pembelajaran seperti biasa. Di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita pelajari minggu lalu, ini lanjutannya, yaitu untuk materi lipid, dan salah satu contoh reaksinya adalah saponifikasi. Nah, apa itu lipid? Lipid berasal dari kata lipos, yang artinya lemak. Ya, jadi lipid itu tidak lain adalah lemak. Merupakan senyawa organik yang terdapat di alam dan sukar larut dalam air. Tetapi mudah larut dalam pelarut organik nonpolar, misalnya senyawa hidrokarbon atau eter. Jadi lipid itu terbagi dua, ada yang namanya lipid hewani dan lipid nabati. Apa kalau lipid nabati? Berasal dari tumbuhan. Merupakan senyawa ester gliserida. Jadi trigliserida sehari-hari itu bentuk apa? Nah, ini dia perbedaannya. Kalau lemak biasanya berasal dari hewan atau dia lipid hewani. Kalau minyak berasal dari tumbuhan. Nah, wujudnya ada yang padat. Kalau lemak, sedangkan minyak berasal dari wujud cair. Nah, ini contohnya ada mentega, keju dan susu. Kemudian kalau minyak seperti minyak kelapa atau minyak goreng, minyak zaitun, dan minyak-minyak lainnya seperti minyak biji bunga matahari, itu semua adalah minyak. Kedua, reaksi saponifikasi. Yang ketiga, reaksi hidrogenasi. Nah, yang hari ini kita akan praktikumkan adalah untuk reaksi yang paling mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari adalah reaksi saponifikasi. Dan SNI, sabun adalah pembersih kulit yang terbuat dari proses saponifikasi yang berasal dari minyak dan berasal dari minyak atau lemak dan senyawa alkali. Nah, kalau KOH, NaOH itu untuk membuat sabun padatan, sedangkan KOH untuk membuat sabun cair atau sabun lunak. Nah, apa sih bedanya sabun dan deterjen? Sabun di luar sana itu tidak semuanya disebut dengan sabun, tapi juga mengandung deterjen. Nah, ini perbedaannya. Kalau deterjen itu bahan pembersih yang mengandung bahan petrokimia atau surfaktan sintetik. Dia biasa menggunakan garam dari asam sulfonat. Kemudian ini jadi sebaiknya kita mengurangi. Nah, agar tidak berlama-lama, ayo kita bereksperimen. Sebelum mulai, saya perkenalkan dulu alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang ini apa? Gelas kimia, tapi kita menggunakan yang plastik. Ini ukurannya 1 liter. Kalau yang ini sama ya, gelas kimia ukuran 100 mili. Yang ini kaca arloji. Jadi kaca arlojinya nanti kalian pakai untuk menimbang. Jadi NaOH-nya jangan langsung diletakkan di atas timbangan, tapi diletakkan di atas kaca arloji. Kemudian ini adalah spatula. Jadi kalau mau menyendok nanti NaOH-nya, pakainya spatula yang stainless. Kemudian untuk mengaduknya nanti kalian gunakan batang pengaduk. Jadi kalau sudah ada yang menimbang nanti NaOH-nya, gunakan batang pengaduk untuk dilarutkan. Ini yang terakhir botol semprot yang berisi Aquades. Jadi pertama, kalian harus menimbang minyak yang akan kita gunakan. Jadi minyak di sini
minyak sawit ya atau palm oil yang mengandung asam palmitat. Ya. Ingat, reaksi antara minyak dan alkali menghasilkan sabun. Nah, bahan bakunya adalah minyak goreng juga bisa, minyak jelantah juga bisa, nanti tapi dimurnikan dulu ya, takutnya nanti sabunnya bau ikan. Nah, 30 gram. Jadi pertama larutkan dulu NaOH-nya ke dalam aquades. Lalu masukkan ke dalam minyak, kemudian di blender. Blendernya ada 3 macam, terserah mau kalian gunakan yang mana. Ada hand blender manual, ada yang blender balon. Silakan tiap kelompok ambil masing-masing alat dan bahannya dan silakan kerjakan. Neraca digitalnya ada di sebelah sana. Ya, jadi gunakan sesuai dengan takaran yang tadi saya sebutkan. Silakan deh. Biasanya ini kan kita pakainya yang minyak goreng di minyak sawit. Nah, ini bisa divariasikan pakai minyak yang bagus untuk kecantikan kulit. Kalau untuk sabun kecantikan. Jadi kayak minyak apa biasa yang ada di sabun itu? Ada zaitun, ada yang sunflower oil, ada yang grapeseed oil, ada yang jojoba oil. Itu semua bisa jadi sabun. Wanginya juga bisa kalian tambahkan sendiri. Yang bagus untuk kulit kayak misalnya tea tree bagus untuk apa? Jerawat ya, tea tree oil atau rose hip oil itu bisa untuk jerawat. Jadi ini bahan dasarnya, jadi kalian bisa variasikan kandungan lainnya sesuai dengan kebutuhan kulit. Oke, sudah ya? Sudah. Nah, ini kalau sudah dibuat seperti ini, biasanya didiamkan sehari sampai 2 hari biar mengarah sampai reaksi saponifikasinya berlangsung sempurna. Nah, ini hasil percobaan kelompok dari kelas kemarin itu. Kalau ini dia bahan dasarnya yang minyak jelantah. Jadi dia dimurnikan dulu lalu diolah jadi sabun. Nah, kemudian seperti yang saya bilang tadi, kalau yang mau sabun kecantikan ini bisa pakai yang ini misalnya untuk sabun jerawat ya. Ini bahan dasarnya minyak zaitun, ada macanya dan ada tea tree oilnya serta ada teh hitamnya. Jadi yang kayak serbuk-serbuk ini adalah teh. Ini bagus untuk jerawat. Sampai sini ada mungkin yang mau bertanya tentang bagaimana proses keseluruhan pembelajaran kita yang tadi? Ya, Erni. Kenapa deh? Langsung saja pertanyaan saya, apa perbedaan sabun yang ibu buat dengan sabun-sabun di luar sana? Oke, seperti yang ditanyakan Erni tadi, apa tadi manfaatnya, perbedaannya ya? Nah, kalau sabun di luar sana seperti yang kalian tadi lihat, ada kandungan SLS-nya. Sedangkan kita murni adalah dari proses saponifikasi. Nah, yang dari bahan dasar ini dia lebih aman untuk lingkungan serta lebih lembut di kulit. Selain itu, kita bisa memanipulasi apa saja bahan yang kita inginkan. Jadi misalnya mau bikin sabun anti jerawat, maka tambah
tambahannya adalah yang untuk jerawat. Yang cewek-cewek juga mau yang pemutih, nah itu bisa juga ditambahkan dengan bahan-bahan yang pemutih alami seperti misalnya beras Jepang ya atau susu. Nah itu bisa ditambahkan di sabun yang kalian buat. Nah seperti misalnya hasil produk Anak Gear, kalau ini yang matcha tea tree untuk jerawat ya, yang mau pemutih ada yang milky rice, ini susu dengan beras. Sedangkan yang untuk yang banyak sebum atau muka yang berminyak itu bisa pakai charcoal. Siapa yang biasa pakai sabun bambu? Bambu. Ada kan yang biasa bambu? Itu ya itu sama dengan ini karena dia menggunakan bambu charcoal. Jadi tentunya ini selain lebih mudah dibuatnya, bisa dimanipulasi sesuai keinginan. Dan tentunya lebih murah dibandingkan sabun natural yang dijual di luar. Ya, sabun natural itu biasanya dibanderol 200 ribuan ya, kalau yang tanpa SLS. Nah, kita nggak sampai segitu sudah bisa menghasilkan banyak. Oke, siapa yang bisa simpulkan pembelajaran praktik kita yang tadi? Saya, Bu. Silahkan Iwani. Jadi dapat disimpulkan bahwa reaksi saponifikasi adalah antara minyak dan alkali dapat menghasilkan sabun dan gliserol. Oke. Bagus. Oke, jadi dari awal praktikum tadi Ibu sudah nilai ya siapa yang paling aktif, siapa yang bertanya, dan siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Itu akan saya berikan nilai plus. Ya, jadi selama tadi itu yang sudah aktif, ya, silakan kerjakan laporannya, ya. Untuk temannya yang tidak hadir, saya minta itu diinfokan untuk membuat percobaan sendiri di rumah dan divideokan, ya. Itu untuk yang tidak hadir. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat luar biasa tadi Ibu menjelaskannya. Berikan aplaus untuk Ibu Reski. Oh iya Bu, setelah proses pembelajaran ini mungkin dengan satu lah. Bisa ke ruangan saya, ada beberapa hal yang saya bisa sampaikan. Semuanya Bu ya, sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Pak. Jadi kesimpulan praktikum hari ini yaitu sangat menyenangkan dan kami dapat mengetahui bahwa kita bisa membuat sabun sendiri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu Reski, silakan duduk. Bagaimana kabar Bu Reski? Alhamdulillah Pak. Tadi setelah saya mengamati baik sekali cara pembelajarannya, mulai dari pendahuluan, persepsi, kemudian kegiatan inti, praktek. Nah itu bagusnya tuntut disampaikan kepada siswa sehingga siswa itu aktif, siswa itu memperhatikan apa yang Ibu utarakan, juga siswa itu melihat alat-alat praktek sehingga dia bisa mengetahui alat-alat praktek yang digunakan. Karena cara penyampaiannya
jelas, kemudian untuk dimengerti, namun ada sedikit terkait dengan penilaian. Iya Pak. Khususnya itu tadi dalam mengamati siswa mana yang aktif, mana yang tidak. Ya. Bagaimana Bu? Bisa diterima itu apa yang saya sampaikan? Iya Pak, bisa. Mudah-mudahan ke depan itu lebih bagus lagi, dan ada beberapa teman guru tadi itu mengamati. Mudah-mudahan teman-teman guru ini bisa berdiskusi nanti, Ya. sharing, supaya dalam proses pembelajaran itu bisa betul-betul diimplementasikan oleh siswa. Saya kira itu Bu. Kita lihat, kemudian kita bisa tanda tangan. Nama saya. Kasih. Sampai Pak. Terima kasih Bu ya. Iya. Permisi Pak, terima Iya. kasih Pak. Sehat-sehat Bu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.